Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin menghadiri peringatan Hari Nasional ke-93 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta. Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW diharapkan menjadi momentum pengingat untuk selalu menjadikan beliau Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan. Wakil Presiden meminta industri baja nasional lebih mandiri. Inilah rangkuman kegiatan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI bersama saya, Ragi Lestari. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Senin 25 September 2023, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin menghadiri peringatan Hari Nasional ke-93 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta Selatan. Peringatan Hari Nasional ke-93 Kerajaan Arab Saudi ini digelar oleh Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia dalam rangka memperingati berdirinya Kerajaan Arab Saudi oleh Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud yang dirayakan setiap tahunnya pada tanggal 23 September. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam kesempatan ini, Duta Besar Arab Saudi untuk Republik Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amodi, menyatakan bahwa komitmen penuh Kerajaan Arab Saudi untuk menguatkan jalinan kerjasama dengan pemerintah Indonesia melalui berbagai macam kolaborasi di segala aspek. Selain itu, Kerajaan Arab Saudi juga menyambut baik rencana kehadiran Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Arab Saudi pada bulan Oktober 2023 mendatang. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Rabu 27 September 2023, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan sambutan secara virtual acara talkshow Link Aja Syariah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dalam sambutannya, Wapres menyampaikan bahwa Indonesia dengan populasi Muslim terbesar di dunia jelas memiliki modal untuk menjadi pusat ekonomi syariah global. Indonesia kini ada di peringkat ketiga pada Islamic Finance Development Indicator dan posisi keempat pada The State of Global Islamic Economic Report pada tahun 2022 secara keseluruhan industri unggulan halal. Keuangan syariah nasional juga terus tumbuh dengan total aset keuangan syariah tercatat naik sekitar 15% year on year meskipun dibayangi tantangan inklusi keuangan syariah yang masih rendah sekitar 12% dan literasi keuangan syariah kurang lebih 9%. Dalam kesempatan ini, Wapres menekankan 4 hal penting. Dalam kesempatan ini saya ingin tekankan beberapa hal atau 4 hal penting. Pertama, tingkatkan sinergi, kolaborasi, dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pengintegrasian layanan fintech syariah seperti uang elektronik, program pembinaan UMKM industri halal seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Perindustrian, dan instansi lain. Kedua, kembangkan inovasi layanan fintech syariah yang mengakomodasi kebutuhan UMKM industri halal dengan memperhatikan aspek risiko, keamanan, dan keberlanjutan. Ketiga, masifkan peningkatan literasi dan edukasi kepada pelaku UMKM industri halal dan masyarakat mengenai manfaat dan layanan fintech syariah. Saya mengapresiasi capaian 8 juta pengguna Link Aja Syariah dan berharap jumlah ini terus bertambah. Gandeng berbagai komunitas masyarakat termasuk pesantren untuk mendukung pengembangan usaha syariah pesantren. Keempat, perluas layanan fintech syariah hingga ke pasar halal global. Saya mendapat laporan bahwa saat ini akses pembayaran digital lintas negara melalui kris Link Aja telah dapat dilakukan di Thailand dan Malaysia. Tahapan uji coba dan penjajakan juga tengah dilakukan dengan negara lainnya.
Kamis 28 September 2023, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Haul ke-30 almarhum Kiai Haji Muhammad Amin di Tegal Kamal, Kabupaten Tangerang, Banten. Wapres menuturkan pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional di dunia Islam yang memiliki peran penting dalam memelihara, melestarikan, dan mengembangkan peradaban Islam. Di Indonesia, sejak berabad-abad lalu, pesantren telah menjelma menjadi fondasi kuat bagi keberlanjutan ajaran Islam dan perkembangan intelektual. Oleh sebab itu, Wapres menyebut bahwa pesantren adalah benteng menjaga peradaban Islam, sehingga meskipun Indonesia dijajah ratusan tahun, bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam tidak bergeming dalam menjaga keimanannya. Terlebih di era disrupsi sekarang ini, menurut Wapres, peran pesantren menjadi sangat vital untuk menangkal berbagai pemikiran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sebab era disrupsi sebagai masa di mana terjadi banyak perubahan akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah sistem dan tatanan kehidupan masyarakat secara luas, termasuk dalam kehidupan beragama. Dan saya sendiri, adik-adik saya juga, semua oleh beliau, saya ini tidak disekolahkan sekolah umum, tapi suruh jadi santri, suruh jadi kiai. Dan saya alhamdulillah atas saran beliau sampai saya, walaupun saya tidak begitu alim tapi disebut kiai. Dan saya juga pernah menjadi Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Saya juga sampai bisa menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, seluruh Indonesia. Tapi tiba-tiba saya dibelokkan, tahu-tahu saya tidak diajari untuk jadi wakil presiden, tahu-tahu jadi wakil presiden. Saya tidak belajar untuk jadi wakil presiden. Saya suruh diajar menjadi kiai untuk membimbing manusia, orang-orang. Dan alhamdulillah lah berkat kiai-kiai ulama sehingga kita menjadi orang-orang yang ahlu la ilaha illallah. Pada momen peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diharapkan menjadi momentum pengingat untuk selalu menjadikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan, termasuk dalam konteks pengembangan bisnis syariah, sehingga lebih membawa maslahat secara luas. Dalam konteks pengembangan bisnis syariah, Wapres meminta seluruh pihak dapat terus mendorong penguatan ekosistem syariah berbasis digital, sekaligus pengembangan kemajuan industri halal sehingga berkontribusi nyata pada kesejahteraan masyarakat. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saya harapkan menjadi momentum pengingat kita untuk selalu menjadikan beliau sebagai suri tauladan, termasuk dalam konteks pengembangan bisnis syariah. So, beliau juga orang pengusaha, sehingga lebih membawa maslahat secara luas. Anda masih bersama saya, Ragi Lestari, dalam program Catatan Wakil Presiden RI, Radio El Sinta News and Talk. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Jumat 29 September 2023, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri peresmian pembangunan pabrik baja PT Lautan Baja Indonesia di Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam sambutannya, Wapres menegaskan bahwa industri baja berperan vital dalam menyokong pertumbuhan sebuah negara. Industri baja esensial bagi pengembangan banyak industri penting lainnya seperti energi, konstruksi, otomotif, dan transportasi serta infrastruktur. Pada tahun 2015,
2050, penggunaan baja global diperkirakan meningkat sekitar 20% untuk memenuhi kebutuhan populasi dunia yang juga bertambah banyak. Di Indonesia, industri baja adalah pendukung utama pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang berkembang, seperti pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, jalur kereta api, pembangkit listrik, kilang minyak, dan termasuk proyek pembangunan ibu kota Nusantara. Dalam 5 tahun terakhir, kebutuhan baja nasional terus meningkat hingga lebih dari 40%. Sama dengan kebutuhan baja di tingkat global yang terus meningkat, kebutuhan baja nasional juga diperkirakan akan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam rangka mendukung pembangunan nasional dan mewujudkan kemandirian industri dalam negeri, apalagi dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah sangat intensif mengakselerasi berbagai proyek infrastruktur, termasuk pembangunan IKN dan program kendaraan listrik. Kedua, industri baja merupakan salah satu industri penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia. Pada tahun 2022, industri baja menyumbang sekitar 7% dari emisi gas rumah kaca global. Untuk menuju emisi nol bersih di tahun 2060 atau lebih cepat, saya minta industri baja nasional menjadi bagian integral dari ekonomi sirkular yang melaksanakan konsep industri hijau, di mana proses produksinya mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Jumat 29 September 2023, siang hari, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima perwakilan dari Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES. Mas Duki Badlowi selaku staf khusus bidang komunikasi dan informasi atau juru bicara Wakil Presiden Republik Indonesia menyampaikan bahwa perwakilan masyarakat ekonomi syariah menemui Wapres untuk persiapan dan mengundang kehadiran Wapres di acara peresmian pembukaan Musyawarah Nasional keempat Masyarakat Ekonomi Syariah atau Munas 4 MES di Jakarta. Berikut keterangan dari Mas Duki Badlowi. Bapak Wakil Presiden menerima tamu mulai dari sebelum sholat Jumat sampai kemudian dilanjutkan sholat Jumat bersama-sama dengan tamu itu. Lalu kemudian setelah sholat Jumat masih dilangsungkan pembicaraan. Nah, MES ini pada hari Minggu akan melaksanakan Munas. Munas yang di dalam kegiatan utamanya itu adalah pergantian kepemimpinan. Dari kepengurusan yang lama 3 tahun, kemudian akan dibentuk kepengurusan baru. Sementara di kesempatan yang sama, Sekjen Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES, Igi Haruman Ahsin, dalam keterangannya menjelaskan masyarakat ekonomi syariah menggelar Pramunas pada hari Sabtu 30 September dan dilanjutkan dengan Munas tanggal 1 Oktober yang akan dihadiri oleh Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Berikut keterangan dari Sekjen Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES, Igi Haruman Ahsin. Kami menyampaikan rencana bahwa mulai besok ada kegiatan Pramunas hari Sabtu dan dilanjutkan pada hari Minggu nanti acara Munasnya sendiri yang akan bertempat di Plaza Bank Mandiri, kantor pusat Bank Mandiri. Tadi kami pengurus menyampaikan permohonan supaya Bapak Wakil Presiden yang juga Ketua Dewan Pembina Masyarakat Ekonomi Syariah berkenan membuka Munas pada hari Minggu nanti dan memberikan arahan untuk kelanjutan tadi pergantian pengurus dan program-program MES ke depan. Mengenai pergantian pengurus, kami juga meminta kesediaan beliau, Bapak Wakil Presiden sebagai Ketua Tim Formatur, karena penunjukan atau pemilihan Ketua Umum nantinya adalah melalui Tim Formatur yang beranggotakan perwakilan-perwakilan pengurus dari daerah. Jadi ada dari perwakilan khusus luar negeri, lalu Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan juga Indonesia Timur. Dan juga ada beberapa dari pengurus pusat yang saat ini duduk. Nah, alhamdulillah beliau berkenan pada hari Minggu nanti insya Allah akan dibuka oleh Bapak Wakil Presiden. Di samping juga apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Mas Duki mengenai amanat
yang bisa dijalankan MES ke depannya. Pendengar, Munas 4 Masyarakat Ekonomi Syariah yang diketuai oleh Erick Thohir ini akan mengangkat tema memperkuat kontribusi ekonomi dan keuangan syariah dalam perekonomian nasional. Di hari pertama Munas akan didiskusikan sejumlah pembahasan mengenai organisasi dan kelembagaan, GBKO, dan program kerja nasional, serta sejumlah rekomendasi. Dalam hal ini, Wakil Presiden Maruf Amin menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES. Demikian rangkaian kegiatan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI. Saya, Ragi Lestari, melaporkan.